Makin dekat kepada Nabi, maka makin kuat kemuliaan itu. Kenapa Abu Bakar itu menjadi paling mulia di antara para sahabat? Karena paling akrab dengan Nabi. Kita lanjutkan. Di dalam kemukjizatan Nabi, diantaranya adalah kepatuhan makhluk-makhluk di bumi dan kepatuhan makhluk-makhluk di langit. Kalau yang di bumi itu adalah kepatuhan pohon-pohon, rasa takzim batu-batu ketika mengucap salam kepada Nabi, kepatuhan hewan-hewan dan lain semacamnya. Kalau yang di langit itu kita tahu dalam bait berikut ini terdiri dari kepatuhan awan, kepatuhan rembulan ketika membelah diri menjadi dua, juga kepatuhan matahari yang sudah terbenam kemudian naik lagi karena Nabi masih belum melaksanakan sholat asar. Nah, ini lengkap ya, kepatuhan yang di langit dan kepatuhan yang di bumi. Lengkap predikat Nabi sebagai al-qutbul ladzi yaduru alai aflaqul wujud, sebagai sebuah poros yang dikelilingi, yang dipatuhi oleh seluruh anasir alam raya yang di langit dan yang di bumi. Tentu saja kecuali manusia, karena manusia itu diberi pilihan untuk patuh dan ingkar, dan juga jin. Selebihnya itu semuanya adalah patuh kepada beliau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang filosofinya begini. Kenapa yang di langit patuh, yang di bumi juga patuh? Karena di dalam diri Nabi, sebagaimana juga dalam diri kita, ada dua unsur, unsur langit dan unsur bumi, unsur rohani dan unsur yang wadah. Nah, Nabi itu adalah orang yang paling cemerlang, unsur langitnya, unsur rohaninya, adalah juga orang yang paling cemerlang unsur jasadiahnya. Jadi kepada Allah Ta'ala beliau tak tertandingi oleh siapapun, dan kasih sayang kepada manusia, sikap altruistik kepada makhluk itu juga tidak tertandingi oleh siapapun. Jadi kepada Allah Ta'ala itu paling wusulnya orang, kepada makhluk itu paling sayangnya orang. Nah, itu gambaran ya, gambaran tentang kerohanian yang sempurna, seperti itu. Nah, kita ini umatnya ya, juga mesti seperti itu. Kepada Allah bagaimana batin kita suntuk sehingga kita menjadi tak tertarik kepada yang lain, sementara kepada makhluk bagaimana kita bisa menumpahkan kasih sayang semaksimal mungkin, sebisa-bisa kita. Kalau kasih sayangnya Nabi kepada manusia itu ya sampai begini. Beliau bersabda dalam kitab Hayatus Sahabah yang saya baca, beliau bersabda, saya sesungguhnya sayang kepada si fulan, tapi saya tidak memberikan dia sesuatu, dan saya tidak begitu senang kepada si fulan, dia yang saya berikan sesuatu. Artinya apa? Sikap derma Nabi itu diberikan bukan terutama kepada orang-orang dekat kepada beliau yang sesungguhnya kepada mereka tumpah sayang Nabi, tidak. Diberikan kepada orang yang baru kenal, itu semata-mata untuk menjaga keterpautan rohani orang itu dengan beliau. Jadi karena itu tidak lantas otomatis orang yang disenangi itu kemudian didahulukan dalam perkara pemberian dibandingkan dengan orang yang belum begitu disenangi. Tidak. Nabi itu melakukan yang sebaliknya. Kenapa? Sabda Nabi itu adalah untuk keselamatan orang yang baru aku kenal ini. Gitu. Makanya kalau di dalam pembagian ghanimah itu yang terutama diberi jumlah-jumlah banyak itu adalah orang-orang yang justru Nabi ingin memikat hati mereka. Kalau orang-orang Ansor itu banyak tidak dikasih. Kenapa? Nabi dengan tegas mengatakan kalian sudah dapat aku. Jadi orang yang mendapatkan Nabi itu jauh lebih beruntung dibandingkan orang mendapatkan apapun di dunia ini.
Jadi loh, logikanya Nabi itu sangat jalan ya. Bagaimana merekrut orang itu sampai tak terhingga, itu betul-betul menumpahkan kasih sayang itu begitu nyata. Jadi kalau masih bisa orang itu ditarik secara rohani, maka beliau melakukan usaha habis-habisan untuk menarik orang itu. Ini, nah karena beliau itu betul-betul sempurna dimensi langit dan dimensi buminya, maka wajar kalau beliau disebut Sayyidul Wujud. Maka wajar kalau makhluk langit dan makhluk bumi itu juga patuh kepada beliau. Nah sekarang kita ya, nah bagi kita ini sesungguhnya kalau memiliki dimensi langit yang cemerlang, maka tetap berlaku apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada para malaikat terhadap untuk sujud terhadap Nabi Adam, tetap berlaku. Faqa'u lahu sajidin itu bukan faqa'u lahu sajidin, maka perintah untuk bersujud takzim kepada Nabi Adam tetap berlaku. Artinya kalau dimensi langit kita bagus, sampai sekarang malaikat-malaikat pun takzim dan hormat kepada kita. Karena itu pasti ya, orang yang dapat predikat kekasih Allah pasti terkenal di antara para malaikat. Dan mereka takzim kepada kekasih Allah Ta'ala itu. Biasanya begini, ketika orang itu diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya, Allah memberikan pengumuman untuk makhluk-makhluk di langit, terutama bagi para malaikat itu, bahwa si fulan bin fulan adalah kekasihku. Ketika nama itu disebut, biarpun di bumi sama sekali tidak dikenal, maka akan diketahui oleh seluruh malaikat yang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Itu yang kemudian disebutkan masturun fil ardi masyhurun fis sama. Jadi di bumi tidak dikenal, di langit itu sangat terkenal. Itu untuk orang-orang yang dimensi langitnya itu sudah betul-betul cemerlang. Dan dimensi langit yang cemerlang ditandai dengan adanya kasih sayang yang kuat terhadap sesama makhluk di bumi. Coba begini ya, rata-rata orang itu berdoa untuk keperluannya sendiri loh ya, rata-rata. Kalau Allah sudah memberikan kekuatan dan kenikmatan rohani untuk mendoakan banyak orang tanpa harus ngasih tahu kepada orang yang didoakan itu tanda-tandanya bahwa orang itu sudah terpilih di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kasih sayangnya ketika tengah malam itu tumpah kepada sama, teringat wajah kawan-kawan langsung terus begitu. Jadi banyak dari zikirnya itu juga berisi tentang kenangan mengenai orang-orang yang pernah dikenal, dan kepada mereka lah doa itu ditumpahkan. Teringat ini langsung. Nah kalau sudah seperti itu berarti apa? Berarti oleh Allah Ta'ala pohon rohaninya sudah dijadikan berbuah. Pohon rohaninya itu berbuah. Jadi ingat bahwa keseluruhan dari fase hidup Nabi itu untuk keselamatan umat manusia. Oke, saya lanjutkan kepada bait yang akan kita bahas ini. Mithlul ghamamati an-nasa rasairatan taqihar rawatisin lil hajiri hami sallallahu alaihi. Sebagaimana awan gemawan yang berjalan kemanapun Nabi berjalan, dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai payung alami yang otomatis. Ketika Nabi berjalan di siang hari saat matahari terik, maka awan itu oleh Nabi diperintahkan untuk memayungi, oleh Allah Ta'ala diperintahkan untuk memayungi Nabi. Dan itu dalam perjalanan yang jauh, coba ya, dari Mekah ke Syria, itu kan jauh. Artinya mengalami berpuluh-puluh terik matahari. Mengalami berpuluh-puluh terik matahari, terus itu setia. Nah, kesetiaan awan kepada Nabi dalam memayungi itu gambaran dari kesetiaan Nabi kepada Allah Ta'ala. Jadi karena itu ya kita belajar kepada Allah itu kita belajar setia. Setia itu artinya apa? Hati tetap terpaut dalam kondisi sibuk seperti apapun. Hati itu tetap terpaut kepada hadirnya dalam berhadapan dengan persoalan apapun. Itu namanya setia. Setia. Nah ketika orang itu sudah setia kepada Allah Ta'ala, maka Allah menciptakan
dari kalangan makhluk-makhluknya yang setia juga kepada orang itu. Tanpa harus ada argumen yang bisa dipahami. Kenapa orang ini mendekat ke sini? Gitu loh. Tanpa harus ada argumen yang bisa dipahami. Ketika ditanya kenapa, ya senang-senang saja. Kenapa? Kok senang? Ya senang saja. Gitu. Jadi ada keterpautan hati kepada orang itu, dan itu memang sengaja diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jadi ada orang-orang yang kemudian dilingkarkan oleh Allah Ta'ala di sekitar orang itu. Itu biasanya apa? Biasanya tertarik oleh magnet rohani orang yang didekati itu loh. Jadi Nabi itu magnet rohaninya paling kuat. Sampai sekarang dilingkari oleh para pengikutnya yang setia. Dipatuhi oleh para pengikutnya yang setia. Kenapa? Karena beliau merupakan magnet terkuat. Magnet rohani terkuat di antara seluruh umat manusia di alam raya ini. Jadi bukan kebetulan awan itu mengiringi Nabi. Ceritanya kan begini ya. Nabi itu mengikuti rombongan dagang dari Mekah, dan Nabi tidak punya barang sendiri untuk dijual di Syria itu. Nabi hanya ditugasi untuk menjaga barang-barang dagangan milik seorang perempuan yang kaya raya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nabi itu dari mulai berangkat sampai di Syria itu setiap terik di siang hari dipayungi oleh awan itu. Nah, akhirnya rombongan itu ketika sampai di Persia itu berhenti persis di dekat tempat beribadahnya seorang pendeta yang bernama Buhairah. Dan berhentinya itu di mana? Berhentinya itu di bawah pohon yang sedang kerontang, yang sangat kering, yang daun-daunnya sudah rontok oleh panas. Tapi ketika berada di bawah pohon kerontang itu, seketika pohon itu menjadi hijau, menjadi rimbun, menjadi berbuah pohon itu. Takjub si pendeta. Ini kata si pendeta dalam batinnya, ini biasanya di bawah pohon, kalau dari kerontang berubah menjadi hijau dan lebat, biasanya di bawah pohon itu ada seorang nabi atau calon nabi. Terus mengamati perkara yang lain si pendeta itu, yaitu adanya payung dari awan tadi. Betul. Maka untuk memastikan, si pendeta itu mengundang para rombongan untuk datang ke rumahnya dan makan di rumahnya sang pendeta Buhairah itu. Saya minta tolong para rombongan dari Maka untuk datang ke rumah saya sekedar istirahat sejenak dan makan. Nah, semua rombongan itu dengan senang hati datang ke rumahnya Buhairah itu. Ketika sudah berkumpul di sana, aneh. Buhairah itu, sang pendeta itu menyaksikan awan tetap memayungi pohon yang sudah berubah menjadi hijau dan lebat itu. Tanya kemudian beliau kepada para rombongan itu, apakah sudah berkumpul di sini semua? Sudah. Apakah sudah berkumpul di sini semua? Sudah. Cuman tinggal itu ada anak-anak yang sedang menjaga barang-barang kami. Oh, kalau begitu diajak semua dong. Saya yang tanggung jawab barang kalian itu aman. Akhirnya Nabi itu waktu itu belum diangkat menjadi nabi, dipanggil, diajak untuk bersama dengan rombongan menjadi tamunya Buhairah itu. Ketika Nabi datang ke rumah Buhairah itu, awan persis memayungi pintu dari rumahnya Buhairah ini. Sekarang pasti bahwa inilah orang yang kelak akan menjadi nabi. Buhairah itu mengakui kenabian Rasul sebelum diangkat menjadi Rasul dan berislam terlebih dahulu sebelum Rasul itu diangkat menjadi Rasul. Aku beriman kepadamu katanya. Karena apa yang kubaca dalam kitab Taurat memang seperti itu. Memang seperti itu. Nah, ini berarti begini. Kita coba melihat ya bagaimana cara Allah menskenario.
perjalanan Nabi dari Mekah ke Syria itu. Dan perjumpaan rombongan dagang itu dengan Buhair. Kita melihat. Nah, ternyata apa? Ternyata dari orang yang sudah membaca kitab suci itu dibangkitkan adanya gairah keimanan. Nah, di sini pelajarannya adalah bahwa pembacaan kita kalau tidak saja dengan pikiran tapi juga dengan hati akan melahirkan adanya getaran-getaran rohani. Karena itu wajib kita untuk senantiasa terus membaca. Baca segala sesuatu yang memungkinkan bagi kita untuk gampang tergetar. Kan bacaan itu prioritas ya. Ada buku-buku yang kita katakan ini sangat penting. Ini ya penting tapi di bawahnya lagi. Yang ini penting di bawahnya lagi. Itu kan bertingkat-tingkat perkara pentingnya buku untuk kita baca itu. Nah, baca yang sangat penting dalam konteks spiritual. Baca yang sangat penting itu. Nah, kalau itu menggetarkan batin kita, maka menunjukkan bahwa kita memandang buku itu sebagai sangat penting, itu sudah benar. Jadi, kalau kita bisa melakukan petualangan secara rohani lewat pembacaan buku atau kitab, itu berarti merupakan buku yang sangat penting untuk memandu kita. Misalnya, setiap kali kita membaca makalah dalam kitab hikam, kok bergetar terus, kok datang makna yang baru terus, oh berarti hikam itu penting. Jadi temukan bacaan-bacaan yang bisa dengan mudah membuat diri kita itu tersambung dengan Allah, membuat diri kita itu gampang tergetar. Nah, itu sudah dilakukan oleh pendeta bernama Buhairah itu. Jadi beliau betul-betul menjelajahi kitab-kitab samawi di waktu itu dan betul-betul menyelami keterangan tentang Nabi terakhir. Buahnya apa? Buahnya adalah taslim, penyerahan diri kepada kebenaran yang waktu itu Nabi masih belum diangkat menjadi Rasul. Kepatuhan. Terus pelajarannya juga itu apa? Pelajarannya begini. Mengikuti Nabi ya, awan itu mengikuti Nabi, maka kemudian menjadi pasti bahwa awan itu adalah awan yang termulia di antara seluruh awan yang ada di dunia. Jadi ya, segala sesuatu yang bersentuhan dengan Nabi secara spesifik ya, itu memiliki harga yang lebih dibandingkan barang-barang lain. Ya, tentu saja ya, kalau kita membaca tentang berbagai hal yang bersentuhan dengan Nabi berkaitan dengan kemukjizatannya itu yang paling istimewa. Pohon itu ya, pohon yang datang dipanggil itu yang paling mulia di antara sekian pohon. Jadi, makin dekat kepada Nabi, maka makin kuat kemuliaan itu. Kenapa Abu Bakar itu menjadi paling mulia di antara para sahabat? Karena paling akrab dengan Nabi. Dan beliaulah yang dipilih oleh Nabi untuk menyertai perjalanannya dari Mekah ke Madinah itu. Beliau yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Idh yaqulu li sahibihi. Ingatlah ketika Nabi itu bersabda kepada kawannya, pasti Abu Bakar itu. La tahzan, pasti Abu Bakar. Gak mungkin ditafsirkan yang lain itu. Kalau tidak saking akrabnya, kalau tidak saking lebih mulianya ketimbang yang lain, kan begitu. Nah, kita yang terbentang oleh jarak dari sekarang sampai ke Nabi itu dimungkinkan secara rohani untuk tetap tersambung. Sangat dimungkinkan. Nah, semakin kuat ketersambungan itu, maka semakin melimpah ruah kemuliaan Allah Ta'ala diberikan kepada kita. Jadi ibaratnya begini, kalau awan saja ngerti nikmatnya patuh, apalagi kita yang just memiliki akal pikiran yang waras. Tentu saja lebih menikmati adanya rasa patuh kepada beliau itu. Oke, ini yang pertama. Oke, berikutnya lagu sebagaimana biasa.